Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, hadir terus di dalam kehidupan kami. Pimpin terus setiap langkah kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dan tetap taat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami. Setiap firman-Mu yang kami dengar boleh memberikan kami sukacita yang luar biasa dan kami boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini adalah Advent ketiga ya. Udah 3 lilin nyala ya. Jadi tidak terasa ini sudah tanggal 8 Desember. Tidak terasa. Baru beberapa bulan yang kemarin Januari ya, sudah sampai aja kita di bulan Desember. Wow, begitu cepatnya waktu berputar. Seperti itulah hidup kita juga. Seperti waktu itu, sama hidup kita seperti itu. Jadi, jika ada waktu, mari kita pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari ini yang diingatkan kita oleh firman Tuhan sesuai dengan yang sudah diberikan, yaitu ada di Matius 1 ayat 23 ya. Matius 1 ayat 23. Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya, saya akan bacakan untuk kita semua di sini. Bunyinya mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakannya dia Immanuel. Ya, saya yakin dan percaya ayat firman hari ini hanya mengingatkan kita saja. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar, mengucapkan yang namanya Immanuel. Karena kita sudah tahu tujuan Immanuel itu apa. Arti Immanuel itu apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan beserta kita. Ya, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata Immanuel, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah masa Natal, di mana kita merayakan kedatangan Kristus datang ke dunia. Ya Bapak Ibu. Namun dia katakan, Immanuel itu bukan hanya sekedar nama. Ini adalah janji yang luar biasa bahwa Allah hadir bersama umatnya di setiap musim kehidupan ya Bapak Ibu. Dalam suka, kesedihan, bahkan dalam kegagalan. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang hadir pada sore hari ini ya, hidup kita mungkin sering merasakan yang namanya menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi begitu banyak masalah. Tetapi kalau dikatakan Immanuel, segala masalah yang kita hadapi itu akan bisa kita lewati dengan damai sukacita. Amin Bapak Ibu. Mungkin saat ini begitu seluruh dunia tahu bahwa bulan Desember ini hari
merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan saat ini. Setiap rumah pasti ada yang menempelkan hiasan-hiasan Natal. Betul nggak Bapak Ibu? Jangankan di rumah, kita ke mall di mana-mana sudah digantung di mana-mana pohon Natal. Mungkin dari akhir November tadinya sudah dipersiapkan itu. Itu karena kenapa? Bisa kita lakukan itu karena Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Allah turun dan hadir di tengah dunia, yaitu Allah memilih hadir sebagai manusia untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar yang ada di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Allah tidak menjauh dari umatnya, tetapi masuk ke dalam kehidupan kita. Untuk apa? Memahami penderitaan kita, memahami apa yang kita alami. Dia hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Allah itu memenuhi janjinya. Ya. Dia membuktikan bahwa Allah setia pada janjinya. Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi Dia menggenapi melalui apa? Melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu yang ada saat ini, apa Bapak Ibu sering merenungkan dari bulan Januari sampai saat ini, saya bisa begini kenapa? Saya dapat kebahagiaan dari siapa? Saya merasakan damai sukacita sampai saat ini karena siapa? Saya terlepas dari segala penyakit karena siapa? Immanuel. Karena Dia bersama kita. Kita datang di hadapannya, bersujud di hadapannya, berseru kepadanya. Dia akan mendengarkan seruan kita itu. Dia tidak pernah tutup telinganya untuk mendengarkan seruan doa kita. Dia tidak pernah tutup matanya untuk melihat kita. Namun kitanya, anaknya, bisa enggak? Sering gak kita merenungkan bahwa saya ada saat ini karena Tuhan. Saya ada saat ini karena penyertaan Tuhan. Immanuel. Gampang kan? Hanya satu kata, Immanuel. Tetapi begitu kita renungkan dalam hati kita Immanuel itu, wow. Mungkin sampai setahun pun kita tidak bisa menjalankan apa yang dikatakan namanya Immanuel itu. Apa yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia hanya karena kita. Coba renungkan Bapak Ibu. Januari, Februari, Maret sampai saat ini. Ya mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kita bisa lewati. Kita ada saat ini karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih. Dia Allah turun dan hadir di tengah dunia. Allah
Allah yang menyertai dalam segala keadaan. Allah menyertai dalam penderitaan. Apa penderitaan kita? Yaitu masalah kita tadi. Ya. Kehadiran Allah tidak hanya untuk momen sukacita, tetapi juga saat kita menghadapi penderitaan. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gak usah takut kita, gak usah bimbang kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita gumulkan saat ini, baik kita yang dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan sakit, mungkin ada hal lain, jangan pernah takut. Berjalan di depan, luruskan pandanganmu, jangan lihat ke belakang. Jangan mendua hatimu kepada Tuhanmu sendiri, tetapi arahkanlah pikiranmu itu, arahkanlah hatimu itu kemana tujuan kamu inginkan. Mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, Dia akan mendengarkanmu. Dan ingatkan kita lagi, Allah yang menyertai dalam segala keadaan. Allah memberikan kekuatan dan penghiburan, ya. Dalam Yesus kita memiliki seorang sahabat sejati yang memahami kelemahan kita. Nanti baca di Ibrani 4 ayat 15, ya. Kehadiran Allah memberikan damai sejahtera bahkan dalam badai kehidupan. Enggak mungkin yang ada di ruangan ini mengatakan, Lause, saya itu punya masalah, tanpa pertolongan Tuhan saya bisa lewati. Tidak ada. Kita bisa melewati segalanya. Itu karena Tuhan. Itu karena Immanuel kita. Hari-hari besar seperti ini mereka merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Di bulan Desember ini, mungkin orang-orang di luar sana banyak di tanah perantauan. Sepertinya saya sendiri sebenarnya, jika ada orang tua saya juga pengen pulang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi sayangnya sudah duluan ke surga. Hanya doa. Masih yang punya orang tua saat ini, berbahagialah. Berikanlah damai sukacita itu untuk orang tua kita. Inilah momen-momen yang setahun sekali yang kita rasakan. Berikanlah. Apapun yang kamu inginkan saat ini, ada Immanuel. Jangan pernah takut. Dia akan melindungimu. Dia akan memberikan semua apa yang kamu mau. Jika kamu sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan dari Dia. Bapak Ibu yang terkasih, ini terakhir, ini tidak panjang karena ayat ini hanya mengingatkan saja kita, mengingatkan bahwa bulan ini adalah bulan hari-hari sukacita kita. Ya, ini juga tahun kemarin saya udah sampaikan makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini tahun kemarin. Sekarang judulnya Immanuel. Ya. Ketiga adalah terakhir, Allah yang membawa pengharapan kekal untuk kita, ya. Allah adalah jalan keselamatan. Allah melalui Yesus adalah jalan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Melalui apa? Melalui salibnya. Ya. Melalui salibnya Yesus membawa pengampunan dosa dengan Immanuel. Kita tidak hanya memiliki pendamping di dunia, tetapi juga jaminan hidup
kekal bersama siapa? Bersama Immanuel. Ada. Jika kita yakin dan percaya, kita memiliki, kita bisa merasakan itu semua. Ya. Dan pengharapan yang tidak pernah padam. Dunia mungkin berubah, tetapi kasih penyertaan Allah tetap sama. Nanti bisa Bapak Ibu Roma 8 ayat 38 sampai 39 menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Immanuel. Nggak ada yang berani memisahkan kita dari kasih Allah. Atau ada yang berani? Nggak ada. Yang memisahkan kita dari kasih Allah itu dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita pisah dari kasih Allah itu karena diri kita, bukan karena orang lain. Saya ingatkan sekali lagi, yang memisahkan kita dari kasih Allah adalah dari diri sendiri, dari perbuatan sendiri, apa yang kita lakukan. Tetapi kalau mau kita lebih erat lagi, lebih dekat lagi, lebih lengket lagi kasih Allah itu dalam kehidupan kita, mari kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita lakukan itu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Merasa diri bahwa saya bisa. Saya oke. Iya, oke. Di dunia kamu oke, tapi belum tahu kita seperti apa nanti di sana. Ya. Dunia mungkin berubah, tapi kasih Allah itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Itu yang mengingatkan kita hari ini. Dia datang ke dunia. Dia hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita kemenangan. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kita pun, Dia selalu hadir. Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi apapun itu ya. Ya mungkin kalau manusia ya, ibaratnya kita punya teman, punya sahabat, ya kita sakit gitu ya, kita butuh pertolongannya, ya mungkin ya sebagai sahabat oke, tetapi dia tidak mau mengurusin kita sampai kita sembuh, sampai kita butuh waktunya untuk iniin kita, nggak mau dia. Tetapi kalau Tuhan ini selamanya, kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Bapak Ibu. Terakhir ya Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupan kita ya. Dia mengingatkan kita bahwa percayalah pada penyertaan Allah. Ya. Ketika Anda merasa sendirian atau putus asa, ingatlah Immanuel berarti Allah selalu bersama kita. Kita putus harapan, kita putus asa. Tetapi jika di benak kita percaya bahwa semua masalahku bisa terselesai jika selalu kita bersandar kepada Tuhan. Percayalah pada penyertaan Allah. Dan kedua, hidup dengan keberanian dan sukacita, Bapak. Karena Allah menyertai, kita dipanggil untuk dengan keberanian dalam menghadapi tantangan dan sukacita dan melayani kepada sesama. Kita harus berani jadi anak Tuhan. Dia memberikan kita keberanian. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tetapi keberanian Dia berikan untuk kita. Jadi anak Tuhan yang ada hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, ya. Kalau kamu katakan saya anak Tuhan, jangan pernah lari dari kenyataan. Jika kamu menghadapi sesuatu masalah, tantang
Kamu kok anak Tuhan, kamu berjalan di atas kebenaran. Kalau kita berjalan di atas kebenaran, kita tidak perlu takut. Amin. Kecil kali suaranya. Amin. Amin. Gitu dong. Terakhir, sebarkan kabar baik. Ya. Jangan simpan pesan Immanuel hanya untuk diri sendiri, tetapi bagikan untuk menghibur orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan hiburan dari kita melalui firman Tuhan. Jangan pelit-pelit. Ayo kita bagikan kepada siapapun, tidak ada batasnya. Nggak ada batas, tetapi ayo kita sebarkan siapapun itu. Mari kita lakukan itu. Jika kita percaya pada penyertaan Allah, kita harus berani melakukan sesuatu, dan berani melakukan sesuatu, sebarkanlah Injilnya itu kepada semua orang. Terakhir Bapak Ibu, terakhir terus loh. Immanuel adalah pesan Natal yang terus bergema sepanjang tahun. Allah Maha Kuasa memilih untuk hadir bersama kita, memberi pengharapan, kekuatan, dan penyertaan dalam segala keadaan. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah beserta kita, dan biarlah hidup kita memuliakan Dia untuk selamanya. Amin. Sebelum saya turun mimbar, kita akan menyanyikan satu lagu. Saya minta pemusik untuk ada lagunya. Ya. Mungkin ini pujian udah tahu ya Bapak Ibu. Singernya ya dibantu. Suara saya. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kehadiran di dalam kehidupan kita, Immanuel itu apa? Arti Immanuel itu di dalam kehidupan kita seperti apa? Mari kita renungkan melalui pujian ini. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Lagu sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena
sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Minta dengan hormat menutup doa firman Tuhan oleh Pendeta Yopi Siopi. Terima kasih ya Bapak, bagaimana hamba-Mu yang boleh menjelaskan bahwa Allah yang dulunya jauh daripada kami, transcendent, tetapi Allah telah dekat, menjadi Allah yang imanen di dalam Allah Immanuel. Allah yang saat ini bersama dengan kami akan sangat berfungsi dan akan sangat berguna apabila kami hidup harmoni dengan Engkau. Apabila kami memanfaatkan Allah yang bersama dengan kami itu, bagaimana kami menyerahkan seantero hidup kami ke dalam tangannya. Amin. Tetapi apabila kami membiarkannya, tak menganggapnya, meskipun dia bersama dengan kami, maka menjadi sia-sialah. Allah yang Immanuel itu, Allah yang dekat itu, menjadi jauh kembali karena tak berfungsi, karena kami tak menggubris kehadirannya di tengah-tengah kami. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kami menjadi yakin dan percaya. Kami semakin mantap di dalam berbagai aspek hidup kami. Bahkan dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, kami tidak gentar dan tidak takut. Karena Allah bersama dengan kami. Siapakah musuh kami? Kami tidak gentar. Kami tidak akan kecewa dan tidak akan putus asa. Kami tidak akan seperti domba-domba kehilangan gembalanya. Oleh karena Immanuel itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, berkati hamba-Mu. Berkati kami semua. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.